Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Ananda Putri. Perkenalkan, nama saya Ari Wahyu Setiani. Perkenalkan, nama saya Pamularsi Widianingrum. Perkenalkan, nama saya Fitria Sari Ananda. Perkenalkan, nama saya Ivana Larasari. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Perkenalkan, nama saya Nike Nurfauzia. Perkenalkan, nama saya Syafira Amelia. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizkia Melani. Tujuan program kami yaitu meningkatkan pengetahuan terkait gizi tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi saat pandemi COVID-19. Berikut hasil dari video program kami. Terima kasih untuk yang udah join dan tepat waktu. Terima kasih juga yang udah ngisi pretestnya. Daripada lama-lama, mendingan sekarang kita mulai aja ya untuk pemaparan materinya. Pemaparan materinya nanti akan disampaikan oleh Pamularsi tentang gizi seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah mau membantu kami menjadi responden dalam pemaparan materi ini. Di sini saya akan membahas mengenai pentingnya makanan sehat dan bergizi pada masa pandemi sekarang ini. Bisa dimulai. Nah, isi materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pengertian dari makanan sehat, makanan bergizi, bagaimana olahan tersebut, terus penyakit yang ditimbulkan akibat makanan. Nah, yang terpentingnya ini nanti kita akan membahas mengenai prinsip makanan gizi seimbang dan cara mengolah makanan yang sehat dan bergizi. Next slide. Di sini ada dua poin, makanan sehat dan makanan bergizi. Sebenarnya apa bedanya sih makanan sehat dengan makanan bergizi? Kalau makanan sehat itu makanan yang bebas dari bahan berbahaya. Misalnya itu sebelumnya. Nah, ya makanan sehat ini tuh makanan yang bebas dari bahan yang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Misalnya ini zat-zat pewarna, pengawet, pemanis buatan. Nah, sedangkan kalau makanan bergizi itu makanan yang mengandung berbagai zat gizi yang untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi kita sehari-harinya. Nah, zat gizi apa sih yang diperlukan untuk tubuh kita ini? Dibagikan menjadi dua, yaitu zat gizi makro sama mikro. Yang sering kita tahu kan karbohidrat, protein, lemak. Ini sebagai zat gizi utama yang sangat penting untuk tubuh. Biasanya terdapat dalam semua jenis makanan. Nah, sebagai tambahannya yang diperlukan dalam jumlah sedikit namun tetap penting untuk tubuh, yaitu ada vitamin dan mineral. Next slide. Karbohidrat ini apa sih? Karbohidrat ini yang sering kita tahu itu dalam sehari-harinya itu dalam bentuk nasi. Nah, nasi ini tuh sebagai salah satu jenis bahan makanan yang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi bagi tubuh, sumber energi utama. Karena kan biasanya kalau kita makan itu sehari-harinya pasti perlu nasi, menggunakan nasi dengan tambahan lauk-lauk lainnya. Selain dari nasi juga karbohidrat ini tuh didapat di roti, pasta,
sereal di ini kentang, pisang, tepung terigu. Next slide. Nah, protein ini tuh sumber bahan makanan yang penting untuk tubuh kita karena dia ini sebagai zat membangun untuk membangun sel-sel tubuh kita atau jaringan tubuh yang rusak. Protein itu terdapat di lauk seperti ayam, ikan, telur, keju, susu, dan kacang-kacangan. Next slide. Nah, lemak ini tuh biasanya kita tahu itu kebanyakan ada di minyak goreng atau mentega atau yang lainnya. Nah, lemak ini tuh sebagai cadangan energi dan pelarut untuk vitamin A, D, E, dan K. Contoh bahan makanan itu ada di susu dan minyak. Slide. Nah, vitamin dan mineral ini zat gizi yang diperlukan bagi tubuh dalam jumlah sedikit, namun dia itu sangat berperan penting bagi tubuh kita. Nah, ini tuh fungsinya untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan tubuh kita. Vitamin dan mineral ini banyak terdapat di buah-buahan seperti sayuran hijau, buah-buahan, telur, tomat, jeruk, dan susu. Next slide. Nah, selain dari zat gizi tersebut, kita juga perlu air putih. Nah, air putih untuk dikonsumsi dalam sehari itu sebanyak 7 sampai 8 gelas per hari. Dan ada zat gizi lainnya yaitu zat gizi mineral lainnya itu serat. Serat dapat diperoleh dari sayur dan buah karena dia itu berfungsi untuk menjaga pencernaan dan kesehatan tubuh kita. Contoh bahan makanannya paling kita tahu itu lebih banyaknya di pisang, pepaya. Kalau di sayur-sayuran ada di bayam, brokoli, dan lain-lain. Next slide. Bahasan kita ini mengapa sih makanan sehat dan bergizi itu penting di masa pandemi COVID saat ini. Kan pada masa pandemi COVID ini kita tuh mengalami perubahan perubahan pola konsumsi makanan. Yang misalnya tadinya kita makannya banyak atau misalnya sedikit jadi banyak karena setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kenapa sih pentingnya ini kita makan makanan yang bergizi di masa pandemi COVID ini? COVID-19 ini kan termasuk penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Nah, makanan yang penyakit infeksi ini itu dapat dicegah dari makanan selain dari anjuran pemerintah yang mengharuskan menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, selain itu juga harus diimbangi dengan makanan yang bergizi ini. Karena makanan yang bergizi ini tuh dapat meningkatkan pertahanan tubuh kita dari infeksi-infeksi tersebut. Jadi nanti itu bisa kebal terhadap penyakit. Next slide. Di sini ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh makanan. Contohnya diare. Nah, diare ini bisa disebabkan karena makanan tersebut tidak sehat atau itu udah terkontaminasi dengan bakteri atau kuman-kuman lainnya. Bisa juga disebabkan karena orang tersebut mengalami intoleran atau intoleran laktosa. Jadi itu dia tuh nggak bisa mencerna makanan yang mengandung laktosa. Laktosa tuh biasanya ada di susu kebanyakannya. Terus ada penyakit DM. Nah, DM ini bisa disebabkan karena dia itu sering atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang manis. Misalnya kayak sekarang kan lagi ada trennya itu minuman boba gitu. Nah, sebenarnya kan sehari itu kita ada anjuran untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis. Nah, kalau terlalu banyak nanti bisa dapat menyebabkan gula darah kita meningkat dan menyebabkan kita menjadi DM. Nah, kalau jantung sama kolesterol ini tuh berhubungan karena dia ini disebabkan karena kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak.
Kalau tifus ini sama kayak diare karena makanan yang dikonsumsi ini sudah mengandung bakteri-bakteri atau kuman. Next slide. Selain itu juga ada makanan yang masalah yang disebabkan oleh kurangnya zat gizi. Ada di sini ada 2 contoh yang diambil, ada stunting. Stunting ini tuh keadaan anak yang seharusnya itu tingginya harusnya sesuai usianya, dia itu sangat pendek. Selain itu juga ada penghambatan pada fungsi otaknya dia. Nah, stunting ini tuh banyak sekarang terjadi di Indonesia. Kasusnya udah sampai 30,8%, sedangkan pemerintah ini menetapkan standar untuk stunting ini hanya sampai 20%. Berarti kan ini masih tinggi banget kasus stunting di Indonesia. Nah, kasus ini tuh bisa dicegah dengan kalau kita konsumsi makanan yang bergizi. Selain itu juga pola asuh. Anemia ini juga termasuk salah satu penyakit yang disebabkan karena kurangnya zat gizi, yaitu zat gizi mikro, zat besi Fe. Nah, anemia ini terjadi memang lebih banyak yaitu pada perempuan dibanding laki-laki. Nah, menghindarinya itu dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi kayak misalnya daging-dagingan, terus bayam, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan lain-lain. Dan juga dapat ditambah dengan kita mengkonsumsi tablet tambah darah. Next slide. Yang kita tahu kan sebelumnya itu kalau di gizi ini kita tahunya kan 4 sehat 5 sempurna ya. Makanan, lauk, sayur pauk, sayur buah, dan ditangkapnya susu. Nah, namun sekarang itu udah berganti, udah bukan menjadi 4 sehat 5 sempurna lagi, namun menjadi prinsip gizi seimbang dengan di sini ada contohnya itu tumpeng gizi. Di sini nih ada yang tadinya sebagai pelengkap, di sini tuh diperbaiki dengan mengkonsumsi makanan beragam. Jadi dari semua makanan ini kita konsumsi secara bersamaan. Misalnya dari sumber karbohidrat itu ada nasi, terus dari lauk-lauknya bisa dari protein hewani seperti ayam, ikan, daging, dan lain-lainnya. Protein nabati juga, sayur, buah, minyak, gula, garam ini juga digunakannya seperlunya saja, nggak terlalu banyak, sesuai anjuran. Sama ditambah ini air, di sini yang terpentingnya ditambahkan. Soalnya di bagian 4 sehat 5 sempurna ini nggak dijelaskan mengenai pentingnya mengkonsumsi air putih. Next slide. Nah, di sini ada peningkatan gizi pada masyarakat. Nah, di sini ada poin biarkan mengkonsumsi aneka makanan kita konsumsi kan. Nah, bisa saja kita hari ini bisa menggunakan jagung, roti, atau mie. Jadi Maaf Vidya, suaranya putus-putus. Teman-teman, dimohon tunggu sebentar ya, karena pematerinya sinyalnya lagi bermasalah. Mohon dimaklumi ya, teman-teman. Ya, teman-teman, tadi karena ada gangguan sinyal, jadi saya keluar tiba-tiba. Tadi yang ketiga ini, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. Terus,
Terus yang keempat, mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Karena kan biasanya kita itu pasti makanan pokoknya yang lebih banyak daripada lauknya. Nah, yang kelima ini ada cuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang keenam itu membiasakan sarapan pagi. Karena beberapa penelitian itu menunjukkan sarapan pagi ini tuh dapat mengurangi kejadian obesitas karena dia tuh dapat menghambat kita nanti apa saja makan siang ini nggak terlalu lapar. Terus juga makanannya menjadi teratur kan waktunya sesuai. Terus juga dapat meningkatkan konsentrasi kita terhadap nanti kita kan pagi-pagi biasanya melakukan aktivitas fisik seperti bekerja atau belajar gitu. Yang ketujuh ini ada mengkonsumsi air putih yang cukup sesuai anjuran 7 sampai 8 gelas per hari. Nah, yang kedelapan ada makan sayur dan buah. Kan yang biasanya yang sering jarang nih kan Indonesia ini masih tingkat konsumsi makan sayur sama buahnya ini masih rendah, nggak terlalu banyak. Nah, yang ke-9 ini biasakan untuk membaca label pangan, label pada kemasan pangan. Misalnya kita mau beli makanan gitu, kita biasakan untuk mengecek nutrition fact-nya, misalnya ini kandungan kalsium berapa, terus lemak berapa, atau yang paling penting itu syukuri dan menikmati aneka ragam. Di sini ada bagaimana cara mengolah makanan yang sehat dan bergizi. Misalnya dari berbagai bahan makanan ini bisa kita contohnya daging, kalau misalnya daging disimpan aja kan bisa nanti kalau kelamaan menjadi busuk, nanti bisa diolah jadi sosis atau bakso atau nugget. Next slide. Contohnya ini lauk pauk, kayak misalnya di dalam protein itu misalnya kalau masak itu kita tuh harus sampai benar-benar matang, karena kalau nggak matang itu nanti kuman yang ada di dalam daging itu tuh masih hidup gitu. Nanti di sini juga penting makanan yang harus matang ini karena sesuai anjuran WHO di dalam masa pandemi COVID ini misalnya kita mengkonsumsi makanan yang lauk-lauk hewani gini, itu harus dimasak hingga benar-benar matang. Nah, kalau sayur ini kan karena sayur ini gampang layu, nggak bisa tahan lama kalau di suhu ruang, makanya disimpannya di suhu dingin, misalnya di kulkas. Terus sebelum dimasak nih dicuci dulu di air yang mengalir, baru nanti dipotong-potong. Nah, untuk pengolahan sayur ini nggak bisa untuk terlalu lama karena dia itu rentan terhadap panas, nanti malah mineral-mineral sama vitamin yang ada di sayur ini nanti bisa hilang. Makanya untuk pengolahan sayur biasanya cuma butuh waktu 5 sampai 10 menit. Misalnya kita mau bikin sayur stok, nanti kita nunggu airnya itu sampai mendidih dulu, juga nggak butuh lama untuk matang. Kita ini udah keganti belum ya slide-nya? Nah, di sini ada yang makanan pokok. Di sini juga
kan kita kebanyakan itu biasanya itu memasak nasi menggunakan magicum atau magic jar itu. Nah, nasi ini tuh nggak baik disimpan terlalu lama di dalam magic jar atau mungkin panasnya nasi. Nah, sekarang ada di buah-buahan. Buah ini juga paling baik kan dikonsumsi saat masih segar atau langsung, tapi juga dapat diolah menjadi jus atau produk lainnya. Next slide. Nah, ini untuk susu atau produk-produk dairy yang lainnya kayak misalnya yogurt atau lain-lainnya itu baiknya itu dikonsumsi pada suhu dingin karena kan kalau dia itu udah mengalami penurunan suhu nanti dia ini akan menjadi perkembangan untuk bakteri-bakteri. Next slide. Seimbang yang pertama tadi juga udah disebutin kan di dalam pedoman gizi seimbang yaitu mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Jadi misalnya sekali kita makan nih makanan itu tuh harus mengandung karbohidrat dari nasi, terus protein dari lauk hewaninya misalnya ikan, ayam atau telur, dari lauk nabatinya itu misalnya tahu, tempe atau kacang-kacangan, ada sayur dan juga ada membiasakan perilaku hidup bersih karena kalau kita nggak membiasakan perilaku hidup bersih nanti kita dapat terkena penyakit infeksi ini karena kalau misalnya kita terkena penyakit infeksi ini nanti dapat mempengaruhi status gizi tubuh kita. Misalnya kan kalau kita sakit nanti kita biasanya mengalami penurunan berat badan kayak gitu. Next slide. Nah, yang ketiga ini melakukan aktivitas fisik karena berdasarkan hasil Riskesdas ini di DKI Jakarta ini menjadi provinsi tertinggi untuk aktivitas fisiknya itu yang rendah. Makanya digalakkan oleh pemerintah itu untuk kita harus melakukan aktivitas fisik secara rutin. Nah, gimana sih untuk melakukan aktivitas fisik yang secara rutin itu? Dapat 3 kali dalam seminggu dengan durasinya itu 30 menit per sesi. Nah, yang keempat ini untuk memantau dan mempertahankan berat badan normal. Biasanya kan kita jarang kan ya mengecek berat badan kita. Nah, seenggaknya itu misalnya kita bisa ngecek secara rutin berapa peningkatan atau penurunan tubuh kita. Next. Nah, ini contoh tadi yang dibilang mengkonsumsi aneka ragam makanan. Jadi dari semua jenis zat gizi itu dikonsumsi semua dalam sekali makan. Contohnya ini ada di piring makanku atau isi piringku. Di sini ada nasi contohnya sebagai sumber karbohidrat. Terus ada dari protein nabati ini ikan. Terus dari nabatinya ada tahu atau tempe. Di sini sayur, contohnya ada bayam. Di sini ada buah, contohnya buah pepaya. Sama jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Kak Widya sudah memberikan materi tentang edukasi gizi seimbang. Kami akan membuka sesi pertanyaan terkait materi. Boleh yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya bisa komen di chat atau bisa komen di WhatsApp ya. Silakan yang mau nanya. Ya, Kak mau nanya. Halo? Ya,
Ya, Kak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Clara Nurul Indah Hari. Bagaimana tanggapan dari kita mengenai edukasi di Indonesia? Apakah sudah diterapkan khusus gizi buruk di Indonesia? Sebenarnya itu kita tuh dari pemerintah ini tuh lebih menggalakkan kayak kebanyakan itu diadakan tuh banyakannya edukasi aja karena kan ada gerakannya gitu loh kalau masyarakat gitu. Jadi makanya menurut tadinya masyarakat nggak tahu mengenai masalah ini jadi tahu. Cuman kadang kan kalau pengetahuan itu cuman sampai pengetahuan aja, nggak sampai perubahan perilaku pada masyarakatnya. Mungkin dari teman-teman lain yang ingin menambahkan. Untuk pertanyaan Kak Muhammad Rifai mengenai apa sayuran ini banyak yang tidak suka sayuran ini ya. Yang juga banyak sih soalnya tingkat konsumsi sayur di Indonesia ini masih sangat-sangat rendah. Berdasarkan hasil riset Kesdas itu juga 93,5% dari seluruh masyarakat Indonesia ini tidak mengkonsumsi sayur dan buah. Jadi hanya cuma beberapa persen saja di Indonesia ini yang rutin mengkonsumsi sayur dan buah. Emang sih maksudnya karena pertamanya ini nih kita nggak dibiasakan dari kecil untuk mengkonsumsi sayur dan buah gitu. Nah untuk apa menanggulanginya biar misalnya masyarakat itu suka sayur atau buah, kan sekarang ini teknik pengolahan makanan itu udah banyak ya, misalnya sayur itu nggak cuma dikonsumsi secara masih mentahnya aja, jadi misalnya banyak sekarang kayak sayur-sayuran dibuat jadi kayak produk kayak soalnya banyak nih kita kan di mahasiswa gizi ya, banyak teman-teman dari kita juga ini banyak membuat produk dari misalnya bahan makanan yang nggak disukai sama orang itu diubah jadi misalnya cookies atau puding atau yang lain-lainnya gitu. Jadi masyarakat ini tuh nggak berasa makan sayurnya tapi sebenarnya sayur itu dikonsumsi gitu. Halo, saya mau nanya. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, Kak, terdengar. Silakan yang bertanya. Oke, saya mau nanya. Sekarang kan lagi pandemi. Nah, terus apakah ada penambahan dari sisi makanan? Maksudnya kayak entah dari kalsiumnya ditambah atau sayuran ditambah atau proteinnya ditambah dan karbohidrat dikurangi atau ada maksudnya ya porsinya apakah di kala pandemi ini tetap sama kayak sehari-hari atau ada bedanya gitu? Kalau ada bedanya di mana? Kalau nggak ada, ya mungkin silakan mau pemaparannya. Terima kasih. Oke.
sebelumnya kan dari sebelumnya kita mengadakan program ini, kita kan menyebar kuesioner kepada masyarakat yang khususnya di DKI. Makan nggak sih? Nah, kebanyakannya ini tuh banyak perubahan pola makannya berubah. Misalnya ada yang makannya itu berkurang, ada yang makannya bertambah. Makannya bertambah di sini tuh karena kan kita seringnya di rumah ya, jarang ada aktivitas. Jadi kayak cuman di rumah aja makan tidur gitu, nggak ada aktivitas. Nah, kalau saran kita di masa pandemi ini untuk asupan makanan itu sesuai sama gizi seimbang sih, tetap semuanya sama dikonsumsi, nggak ada pengurangan sama sekali, tetap sesuai tadi porsi isi piringku itu. Nah, yang terpenting lagi sih karena COVID ini itu penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini tuh dapat misalnya tuh gimana ya, kita dapat menyembuhkan dari penyakit infeksi ini tuh dari zat gizi protein. Misalnya itu kita bisa mungkin menambahkan protein dari sehari-harinya. Misalnya kita lebih banyak konsumsi protein gitu, ada tambahan proteinnya. Tapi untuk misalnya kita yang nggak di rumah aja gitu, maksudnya nggak terkena COVID atau apa, tetap asupannya tetap sama. Namun untuk pasien-pasien yang terinfeksi COVID itu, dia itu emang ada peningkatan protein. Jadi dietnya itu mereka tuh tinggi energi, tinggi protein. Begitu, Kak. Oke, terima kasih tanggapannya. Iya, sama-sama. Untuk Kak Kansa, diet sehat, porsi penambahan atau pengurangan nasi. Sebenarnya itu kan setiap orang itu makannya beda-beda ya, Kak. Misalnya ada yang cuma nasinya dikit, lauknya banyak, atau gimana gitu. Sesuai preferensi masing-masing kan. Namun tadi sih udah dianjurkan sama pemerintah itu sesuai isi piringku itu tadi, nasinya sebanyak 150 gram itu kurang lebih 1 centong, setengah lagi dikit. Tadi lauknya tadi sesuai tadi potongannya itu, kalau tahu tadi 2 potong ya kalau nggak salah. Sayur 100 gram itu 1 centong sayur itu, sama buah dan air putih. Mau mengurangi, misalnya mau diet nih ya kan, nggak ada zat gizi yang satu ini lebih kurang, ini lebih tinggi gitu. Jadi itu porsinya harus seimbang. Yang ada cuman kita mengurangi porsi makannya, misalnya intensitas makannya atau gimana gitu, Kak. Nah, untuk yang pertanyaan Kak Eko Setiawan, kalau kita makan mie campur nasi itu bagaimana? Nah, itu kan tadi kan udah dijelasin ya, Kak, karbohidrat itu sumbernya ada banyak. Nah, salah satunya itu nasi sama mie. Nah, kalau misalnya kita double makan ini, tadi kan berdampaknya itu asupan karbohidrat kita jadi nanti lebih cuma 150 gram sekali makan. Ini dari mie, misalnya mie 200 gram, nasinya misalnya 150 gram. Jadi kan sekali makan ini kita udah konsumsi karbohidratnya udah banyak. Sedangkan nanti untuk makan siang atau makan malam kan kita juga ngasih makan dari karbohidrat lainnya gitu. Nah, kenapa itu berdampak sama gizi buruk? Karena ya itu tadi, Kak, sebenarnya kan asupannya itu harus seimbang ya, maksudnya di antara semua sayur, lauk hewani, lauk nabati, sayur buah, itu dikonsumsi berbarengan, tapi hanya konsumsinya karbohidrat saja. Makanya kan zat gizi yang paling penting untuk anak itu protein. Makanya banyaknya itu anak masih kecil kan kayak diberikannya susu atau apa, sebenarnya nggak, selain dari susu juga bisa dari makanannya, dari misalnya dari kecil itu udah diajarin makan ikan, makan ayam, daging gitu. Untuk pertanyaan Kak Rifai, kalau misalnya ini gangguan makan anoreksia ini tuh dia itu udah termasuk masuk masalahnya itu gangguan psikologinya, Kak. Jadi dia itu yang salah itu di persepsi dirinya dia gitu. Jadi karena dia takut kalau makan itu nggak makan sama sekali. Jadi itu sebenarnya kalau gangguan sarankannya itu untuk pihak psikologi, karena itu, Kak.
Suara saya tadi terdengar jelas nggak ya, Kak, atau putus-putus? Putus-putus, Wita. Saya kembalikan kepada moderator lagi jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Mungkin dari teman-teman lainnya di sini juga bisa berbagi pengalaman atau misalnya tentang masalah makanan atau gizi gitu. Di sini kita bersama-sama untuk membahas gitu. Jadi kita juga kan masih belum terlalu paham banget masalah gini karena kan kita juga masih mahasiswa ya. Cuman seenggaknya kita lebih memahami materi-materi terkait makanan dan zat gizi karena prodi kita itu di ilmu gizi itu. Mungkin dari teman-teman lainnya ada yang ingin menambahkan atau tidak? Halo, saya mau nanya, ada pertanyaan tambahan nih. Iya, Kak, silakan. Tapi maaf, sebelumnya kalau misalkan out of topic, untuk kan ada diet kan banyak. Nah, kira-kira menurut kalian tuh diet keto tuh baik nggak sih? Soalnya kan dia kan dia ngubah lemak yang sebelumnya cadangan energi untuk diubah ke ke energi utama. Jadi dia makan sedikit karbo, tapi dia naikin tuh protein. Nah, misalnya protein lemaknya juga dinaikin. Jadi ketika nanti energi yang dipakai ya energi dari si protein atau lemak tadi. Nah, tapi setelah yang aku baca diet keto itu ngaruhnya ke pokoknya ada ngaruhnya ke salah satu organ di tubuh. Nah, menurut kalian nih, apakah diet keto itu baik atau tidak? Nah, kalau misalkan nggak baik, ada nggak sih cara buat meminimalisir efek samping dari diet keto tersebut? Itu aja. Terima kasih. Izin menjawab ya, Kak. Di salah satu mata kuliah kita mengenai kayak apa sih tren-tren di gizi saat ini, kayak diet keto atau apa. Diet keto itu kan dia itu sama sekali nggak konsumsi karbohidrat ya, kayak jadi kayak hanya konsumsinya itu dari protein atau lemak. Nah, nanti itu sebenarnya emang beneran langsung ngefek itu turun ke berat badan karena kan sumber yang paling digunakan di tubuh itu kan banyakannya kan karbohidrat ya. Nah, karena karbohidratnya dihilangin, nggak di apa sinyal hilang lagi. Nah, iya tadi jadinya itu nanti berefeknya sama metabolismenya tadi, Kak. Harusnya itu karbohidrat yang digunain sebagai sumber ke lemak gitu. Sebenarnya di gizi itu nggak bisa mengklaim kayak misalnya diet ini itu baik atau buruk karena kan setiap kondisi tubuh orang itu beda-beda gitu. Nah, tadi makanya kalau misalnya kita udah berpatokan sama gizi seimbang tadi, jadi nanti kemungkinan kita itu bisa punya kebutuhan di penyakit gitu, Kak. Kalau dari tanggapan kita, apakah ada masih kurang penjelasannya atau gimana, Kak? Saya mau menambahkan sedikit, boleh? Oh iya, silakan Saudari Fitri. Oke, baik. Jadi menurut kami,
sebenarnya diet keto itu kan dia membatasi, bukan membatasi, benar-benar kayak kita nggak boleh harus men-stop asupan dari karbo kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan karbo itu sebenarnya kalau kalian tahu, karbo itu juga ada yang berasal dari sayur dan buah. Nah, sayur dan buah itu dia tuh terdapat karbohidrat yang bersifat kompleks. Jadi, kalau misalkan kalian ingin diet keto itu bisa aja dengan misalkan nasinya itu kita nggak makan nasi, nggak makan pokoknya jenis-jenis karbohidrat itu, tapi bisa diganti dengan sayur dan buah, dan itu tuh malah kandungan karbohidratnya itu juga lebih kandungan karbohidrat kompleks itu lebih baik, dan itu bisa bikin kita itu kenyangnya tuh lebih lama gitu. Itu aja sih dari saya. Dan oh ya, terus kalau misalkan nih kita nggak makan karbo, dan sedangkan karbo itu mengandung glukosa, yang dimana glukosa itu gula, dia tuh zat dari gula yang itu tuh benar-benar baik banget buat tubuh kita, dan itu tuh diedarin ke seluruh tubuh zat itu. Nah, terutama otak. Jadi kalau misalkan nih kita nggak makan, kita benar-benar nggak ada asupan glukosa yang masuk, bisa itu kan karena dia diedarin ke tubuh, bisa aja nanti kita bisa aja lemes, atau nanti bisa juga pusing, karena kan glukosa itu banyak banget yang diserap juga ke otak kan. Jadi mungkin bisa pusing atau nanti jadinya lemes gitu. Itu aja sih dari saya. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Oh ya, saya mau nanya lagi sih, tapi boleh kan? Boleh nanya lagi? Iya, silakan. Takutnya kebanyakan. Nggak apa-apa. Oke, iya ngerasain banget sih kalau misalkan kita memang kekurangan karbohidrat, apalagi kondisi lagi lapar, memang asupan karbo ke otak itu sedikit, dan gimana ya, kayak lebih gampang marah gitu kalau lapar kan. Nah, lanjut nih ke proses metabolisme. Nah, untuk metabolisme sendiri, apakah benar kalau misalkan nih metabolisme tubuh itu dijalankan malam hari? Apakah benar atau tidak? Gitu sih. Misalnya metabolisme tidur cukup itu adalah salah satu metode biar metabolismenya itu bagus. Soalnya saya sendiri itu ya sering tidur pagi, jadi metabolisme saya cukup rusak bisa dibilang. Mungkin penjelasannya terkait metabolisme tubuh. Kalau di metabolisme tubuh itu, di otak itu ada sel, dia itu yang khusus, dia itu makanannya itu hanya dapat diperoleh dari glukosa. Makanya misalnya kalau kita kelaparan gitu atau dalam kondisi lapar, otak kita itu jadi membutuhkan glukosa itu, jadi mengirimkan respon misalnya dari bentuk itu marah-marah atau apapun lainnya itu, karena di otak itu salah satunya itu organ yang membutuhkan glukosa. Jadi dia itu hanya makanannya itu dari glukosa. Nah, glukosa tadi itu didapat dari karbohidrat. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Kak. Ya. Masih boleh bertanya ke Kak? Ya, boleh. Kan pada era saat ini ya, kayak kita modern itu kan segala sesuatu hal itu sangat mudah ya untuk kita dapatkan kan. Nah, itu berdampak banget sama dengan makanan. Nah, bagaimana sih cara kita mengubah mindset kita untuk menurunkan tingkat
konsumsi kita kepada makanan junk food untuk kembali lagi ke makanan yang dan sempurna itu, 4 sehat dan 5 sempurna itu. Terima kasih. Sebenarnya itu kita tetap boleh konsumsi junk food, cuman itu intensitasnya itu loh, misalnya kan emang di era sekarang kita nggak bisa ya kalau nggak makan junk food, karena emang nggak bisa dipungkiri rasa makanan dari junk food itu emang lebih enak daripada makanan sehat. Nah, cuman kalau misalnya kita terlalu banyak konsumsi makanan junk food, itu kan nanti berefeknya ke tubuh kita kan. Tadi kan di makanan junk food ini tuh diartikan makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak. Nah, ini kan kalau misalnya terlalu banyak dikonsumsi, tadi kan ada efeknya kan, bisa diabetes, kolesterol gitu. Makanya kenapa banyak penyakit degeneratif itu terjadi karena pada di usia muda, ya karena tadi itu perilaku pola hidupnya yang suka konsumsi makanan junk food, sama misalnya aktivitas fisiknya enggak aktifkan dulu rulernya ya. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa langsung ke menu view ya, ini ruler. Boleh Kak Widya dilanjutkan? Iya, jadi tadi yang saya bilang, jadi itu pembatasan makanan junk food itu misalnya seminggu gitu kita hanya konsumsi 2 kali, kayak gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Tadi kan di pedoman gizi seimbang kan ada di poin nomor 2, batasi konsumsi gula, lemak, garam. Nah, soalnya gula, lemak, garam itu dia ada karbohidratnya, tapi proteinnya ada, cuman dia tinggi lemak. Terus misalnya ayam goreng atau yang lain itu kan benar-benar tinggi lemak banget. Lemak apa kan dia itu penggorengan minyaknya itu minimal itu hanya 2 kali. Nah, di situ kan dia gorengnya berkali-kali dari minyak itu. Nah, itu tuh makanya nanti lemak yang baik tadinya itu menjadi lemak jahat tadi, karena itu dia itu udah berubah tatanan transnya gitu. Teman-teman, pertanyaan yang tadi udah ditanyakan, apakah sudah jelas atau masih ada yang bingung, bisa nanti ditanyain kembali ya. Silakan. Sebelum nanti kita mau masuk ke sesi untuk sebagai nanti kita bakalan nanti aku bakalan ngefotoin ini untuk sebagai bukti kehadiran. Silakan ya, boleh teman-teman dinyalakan kameranya. Baik, saya akan mengfoto ya. Untuk di slide pertama, siap-siap. 1,
2, 3. Oke, tunggu sebentar. Untuk di slide kedua, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oh ya teman-teman, kita akan membuat post-test. Nanti tolong diisi ya post-testnya. Nanti post-testnya akan kita kirimkan lewat grup WA. Nanti kalian bisa isi untuk penilaian akhir dari materi ini. Apakah sudah bisa mematikan kamera belum? Oh. Oke, ya udah kalau gitu kita akhiri. Semuanya terima kasih yang udah berpartisipasi dan membantu kami sebagai responden untuk pengerjaan tugas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga. Terima kasih ya semuanya. Jangan lupa diisi ya post-testnya.